talqin zikir wajib. Ya, Rasulullah menyampaikan lewat hadisnya, lakinu mautakum, talqinlah orang yang mau mati. Yang mau mati itu kita semua yang hadir di sini kok mau mati semua. Ya, saya juga mau mati. Ya. Jadi ya alhamdulillah ya sudah ditalqin semua ya. Jadi wajib talqin ya. Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari. Jadi kalau Allah disuruh kita mencari, carilah ahlinya zikir kalau kau mau tahu apa itu zikir. Ya. Jadi disuruh mencari. Ya, sampai kita jumpa dengan guru mursyid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita mendapatkan lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sempat berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan tidak lama kemudian manaqib Syekh Ahmad Shahibul Wafadil Arifin juga dibacakan di tengah-tengah kita. Karena waktu pertemuan wakil talqin bulan 11 kemarin tahun 2025 itu dibahas tentang manaqib Syekh Ahmad Shahibul Wafad supaya dibacakan juga seperti manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu. Tapi sementara diproses belum ya, karena ini harus diuji ya secara ilmiah dulu ya. Jadi tidak tahu kapan ya bisa dibacakan seperti mangkobanya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang istiqomah melaksanakan amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani akan berjanji untuk memberikan ya syafaatnya nanti kepada kita sekalian yang termasuk murid beliau di yaumil qiyamah, akan membela kita semua yang mau dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya mengulang ya sepintas karena di sini yang hadir ada beberapa orang yang baru ditalqin. Jadi talqin itu ya artinya diajari, ya diberikan. Jadi bukan ya seperti orang-orang pahamnya itu orang-orang di kampung-kampung ya. Kalau disebut talqin takut. Kenapa? Karena katanya kalau talqin itu orang mati. Ya. Bahkan saya pernah jumpa ya, ada datang di rumah saya seorang laki-laki yang umurnya kurang lebih ya 50-an, minta talqin kepada saya. Lalu dia berkata, Pak Yai, bagaimana caranya saya ini? Diapain saya ini? Disangkanya seperti orang mati mau dibalut dulu baru ditalqin ya. Ya ternyata ya pemahamannya masih kurang ya.
Jadi disangkanya seperti orang mati betulan mau ditalkin, ya. Jadi dia katakan, wah, bagaimana saya ini pakai ini? Mau diapain? Ya, saya katakan, ya, enggak diapa-apain, cuma mau diajari. Ya, diajari yaitu ya kalimat tauhid, ya kalimat thayyibah, ya baru ngerti. Oh ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, yang baru itu ya perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita, ya, atau tetangga kita atau teman kita, bahwa itu talqin zikir wajib, ya. Rasulullah menyampaikan lewat hadisnya, lakinu mautakum, talqinlah orang yang mau mati. Yang mau mati itu kita semua yang hadir di sini, kok mau mati semua. Ya, saya juga mau mati. Ya. Jadi ya alhamdulillah ya sudah ditalqin semua, ya. Jadi wajib talqin, ya. Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari. Jadi kalau Allah disuruh kita mencari, carilah ahlinya zikir kalau kau mau tahu apa itu zikir, ya. Jadi disuruh mencari, ya, sampai kita jumpa dengan guru mursyid, ya. Apa itu guru mursyid? Guru rohani yang bisa mentransfer ilmu masuk dengan rohani, ya, kepada kita, ya, ikhwan akhwat, ya, secara rohani. Makanya itu banyak sekarang pembina-pembina pondok, banyak kiai-kiai tidak bisa karena bukan mursyid, cuma kiai, bukan mursyid. Jadi kalau kiai tidak bisa, ya. Ya, saya berikan contoh di Parepare, ya, Sulawesi Selatan, ada pondok terbesar di sana namanya DDI, Darul Dakwah wal Irsyad, dipimpin oleh ulama besar. Setelah mati tidak ada pewarisnya, tidak ada pelanjutnya itu ilmunya tadi. Karena apa? Bukan mursyid juga, wali dia, tergolong dalam kelompok wali tapi bukan mursyid, sehingga tidak bisa ada yang melanjutkan tadi, ya, putus, ya, ilmunya tinggal diamalkan melalui buku saja, bukan secara rohani, ya. Itulah bedanya, yaitu guru mursyid dengan guru biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi pentingnya zikir, ya. Saya kutip kalimatnya Kiai, ya, Sirajuddin, ada kalimatnya begini, setinggi apapun ilmu, kata Kiai Siraj, ya, walaupun kamu sudah doktor, semua profesor, tapi tidak pernah ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, itu tidak ada apa-apanya. Saya juga mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun kamu menghafal 1000 kitab di luar kepala, kata Syekh Abdul Qadir, tapi tidak pernah ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, itu tidak ada artinya 1000 kitab di luar kepala, kata Syekh Abdul Qadir di dalam maqalah itu. Begitu pentingnya namanya talqin, ya. Gampang itu talqinnya, ucapkan saja la ilaha illallah 3 kali, putus sayyidina selesai. Tapi tidak boleh sembarang. Ya, saya ingat, ya, pesannya Pangersa Abanung, siapa yang mengajari orang lain kalimat la ilaha illallah dan tidak ada wewenang diberikan oleh ahlinya, itu dosanya lebih besar daripada mensinai ibu kandungnya sendiri. Ya, ini Pak perlu ditakuti kalimat ini. Apa yang berkata, jangan coba-coba mengajari orang tapi kamu tidak mendapatkan wewenang, artinya tidak diberikan hak untuk memindahkan ilmu kita ke orang lain,
itu dosanya sangat besar, lebih besar kata pengesabahan dosanya daripada kita mensinahi bukan dong kita sendiri. Kira-kira bagaimana Pak ya, kalau kita mensinahi bukan dong sendiri, dosanya luar biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya namanya talqin, zikir. Ya, supaya jangan ada sembarangnya. Ya, karena banyak terjadi. Ya. Di daerah Sulawesi Selatan ada juga satu kabupaten ya, namanya Bulukumba, ya, daerah kelahiran saya. Ya. Di sana berkembang TGN. Tapi bukan wakil talqin yang menalkin, cuma tinggal di Depok. Ya, jadi setiap pulang ke Bulukumba dia talqin saudaranya, dia apa namanya sepupunya apanya keluarganya. Cuma ada keuntungannya. Ini masih mendingan ya. Darurat namanya. Ya, kalau Abah mengatakan kalau darurat nggak boleh. Artinya ya diperkirakan orang yang mau ditalkin tapi tidak mampu untuk sampai ke tempat ahlinya, boleh kamu talkin darurat. Tetapi nanti setelah kamu talkin, cari ahlinya, baru suruh talkin ulang, baru sah. Jadi boleh darurat, ya. Tapi jangan kita darurat terus. Iya, di sini alhamdulillah yang di Palembang ini, Sumatera Selatan ini, ya orang-orangnya Abah ini 5 wakil talqin digilir setiap ya, iya 5. Jadi kita tunggu-tunggu. Kalau saya balik besok insya Allah ya datang nanti ke Sabula lagi. Sudah itu datang lagi ke Asep, sudah itu datang lagi ke Siraj, sudah itu datang lagi ke Malik gitu ya. Ya baru saya. Jadi mau foto-foto ya. Jadi boleh kita ya pilih salah satu di mana kita mau ya, artinya menanyakan hal-hal yang belum kita pahami. Ya, insya Allah ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita ini selalu diperintahkan untuk istiqamah. Istiqamah berzikir, ya ada zikir harian, istiqamah setiap selesai sholat fardu, ada zikir mingguan, ya ada zikir bulanan. Nah, zikir bulanan ini yang kita lakukan pada malam ini, namanya manakib, itu zikir bulanan namanya, ya. Jadi nanti kalau ada waktu, ada ya amalia tahunan, yaitu siara wali, ya siara wali Somo itu bahasa Jawa berapa itu? 9 ya. Jadi 10 dengan pemirsa bareng ya. Jadi 9 wali di tanah Jawa, timur, tengah, barat ya. Tambah pemirsa bareng ya. Itu bisa kita silaturahmi dengan ya beliau-beliau melalui rohani ya. Jadi kita kunjungi makamnya ya. Yang paling tinggi itu tempatnya Sunan Muria. Sunan Muria saya katakan dulu tangga 1000 ya. Jadi tangganya lebih tinggi daripada tangga rumah di atas ini. Jadi tapi sekarang alhamdulillah ya sudah ada kiri kanan itu penjual-penjual yang membuat ya apa namanya ini ya naungan-naungan kita, jadi tidak kepanasan kalau kita jalan kaki ya. Bisa juga lewat ya apa namanya gojek ya untuk sampai ke makam Sunan Muria ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi ada sesuatu hal yang perlu saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan masalah zikir ini. Jadi zikir baik jahar maupun hobi itu dianjurkan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, zikran kasira sebanyak-banyaknya. Kalau Abah Anu tadi
hanya 165 kali, tidak boleh kurang. Ya. Di dalam salah satu riwayat Allah menyampaikan kepada kita yang hadir di sini sekarang, nanti di yaumil kiamat orang-orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Allah ialah orang yang banyak berzikir waktu hidup di dunia. Karena ingat ada juga ya riwayat begini, ada sekelompok manusia selalu berzikir waktu hidupnya di dunia, tapi kurang. Setelah dimasukkan di surga, merasakan nikmatnya surga, baru menyesal. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Buat apa lagi kembali ke dunia? Sudah dikasih kesempatan sampai 90 tahun umur di dunia. Kenapa baru minta lagi kembali? Ya Allah, aku baru mau berzikir sebanyak-banyaknya. Ya Allah, tidak ada lagi waktu kali sempat. Jadi jangan nanti kita melihat nilai pahala zikir kita baru mau menyesal, ya kurang, baru mau banyak. Nah sekarang kesempatan perbanyaklah zikir kita, ya setiap hari ya minimal 165. Tapi saya katakan ya, kalau kita sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun masuk TKN 165 terus, ini saya katakan keterlaluan namanya. Ya, itu yang dituduh ada 165 pemula namanya. Yang baru ditalkin itu disuruh 165. Kalau kita 10 tahun, ya masih 165. Oh, menyesal nanti Pak. Terserah ya, saya katakan menyesal nanti Pak di yaumil kiamat. Iya. Jangan ya, kalau tidak menyesal memang sekarang, yakin pasti menyesal nanti. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan lewat hadisnya yang maknanya begini. Orang-orang yang paling dekat nanti di yaumil kiamat tempat duduknya dengan aku, kata Rasulullah, orang yang banyak selawatnya kepada aku. Ya. Jadi saya akan menyampaikan 4 malaikat yang berjanji kepada Rasulullah bagi orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah. Malaikat yang pertama berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa umatmu yang berselawat 10 kali setiap hari kepadamu, aku akan membimbing nanti di yaumil kiamah melintasi siratal mustaqim. Jadi malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah, kalau ada umatnya berselawat minimal 10 kali setiap hari, itu malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah akan membimbing, memegang tangan kita untuk melintasi titian siratal mustaqim. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu itu titian siratal mustaqim. Ya. Itu halusnya seperti rambut di belah 7. Kira-kira kalau kita cabut rambut satu, lihat ini bagaimana kira-kira kalau kita naik di atasnya ini, bisa kira-kira. Nah ini di belah 7. Malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah akan menuntun umatnya yang setiap harinya berselawat 10 kali saja. 10 kali saja setiap hari. Ingat ya, berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Jadi kalau 10 kali kita selawat, Allah sudah 100 kali berselawat kepada kita. Bukan Allah saja, malaikatnya berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah dan malaikatnya berselawat kepada kita
apabila kita berselawat kepada Rasulullah satu kali saja, Allah sudah 10 kali. Ya. Nah, ini janjinya malaikat Jibril, siapa umat Muhammad berselawat 10 kali setiap hari, saya akan menuntun memegang tangannya nanti melewati siratal mustaqim. Itu titian siratal mustaqim, api menyala-nyala di bawah. Sedikit terpeleset kaki, jatuh di bawah, terbakar kita. Ya, tapi kalau malaikat Jibril yang memegang kita melintasi, insya Allah seperti kilat saja lewat, ya berbahagialah bapak-bapak ibu-ibu yang bisa ya berselawat minimal 10 kali sehari. Ya, jadi 10 sehari semalam itu ya sedikit. Ya 5 kalau siang, 5 kalau 10, ya lumayan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, malaikat siapa lagi? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila umatmu berselawat kepadamu 10 kali sehari, aku akan memberikan minuman dari telaga Kautsar nanti yaumil qiyamah. Jadi janjinya malaikat Mikail itu dia memberikan minuman kepada kita yang berselawat setiap hari 10 kali di yaumil qiyamah dari telaga Kautsar. Ya. Jadi janji ini bukan janji-janjian, janji betulan. Ya. Kalau Rasulullah tidak pernah dijanji-janji seperti kita berjanji, wah nanti begini ya, tapi kita ingkari. Ya, kalau Rasulullah dengan malaikat tidak diingkari. Ya. Betul, ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat yang ketiga siapa itu? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil berjanji kepada Rasulullah, siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, aku sujud. Untuk apa itu dia sujud? Malaikat Israfil untuk memintakan ampun kepada orang yang selalu berselawat 10 kali setiap hari. Dan malaikat Israfil tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa kita yang selalu berselawat kepada Rasulullah. Malaikat yang keempat berjanji kepada Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya itu pencabut nyawa? Israel. Jadi Israel berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila umatmu berselawat 10 kali saja kepadamu setiap hari, aku akan mencabut nyawanya dengan mudah. Ini janjinya, ini malaikat maut, ini malaikat yang paling kejam, ya. Bisa mencabut nyawa kita, ya. Kalau kita berselawat 10 kali minimal sehari semalam, dia berjanji kepada Rasulullah akan mencabut nyawa kita yang selalu berselawat dengan mudah. Ingat ya. Jadi waktu Rasulullah itu ya sudah mulai sakit-sakitan, ya mau menghadapi sakaratul maut, permintaannya kepada Allah. Rasulullah begini, ya Allah, semua penyakit yang akan dialami umatku pada sakarat maut timpakan semua kepadaku. Jadi Rasulullah minta semua itu yang akan terjadi pada umatku, ya berikan kepada saya, nanti saya yang tanggulangi, saya bawa semua. Ya, jadi ya ada riwayat mengatakan itu orang sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, seperti kambing hidup di kulit. Kira-kira sakitnya itu bagaimana itu kalau masih hidup di kulit? Seperti itu kata Rasulullah orang yang menghadapi sakaratul maut. Makanya Rasulullah
meminta kepada Allah, ya timpakan semua ya sakitnya umatku yang sakaratul maut kepadaku. Ya, mudah-mudahan ya kita ini mampu berselawat minimal 10 kali saja, 10 kali setiap hari. Ya, apalagi kita ini orang TKN, ya kalau khataman ya bukan 10 kali, lebih 100 kali, barangkali 1 kali khataman ya. Ya dikali tadi hanya permintaan malaikat 10 kali saja kita ini bisa bersikap, berarti lebih ringan lagi yang kita akan hadapi insya Allah. Ya, selama kita ya istiqomah melaksanakan ya amalia kita, baik zikir maupun sholawat yang kita perbanyak, karena itu semuanya akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah insya Allah. Kita ini jangan bermimpi mau hidup terus ya. Kita ini ya sementara, innamal hayatud dunya laibun walahun ya. Hidup di dunia ini sandiwara ya. Siapa yang paling bagus sandiwaranya, itulah orang yang beruntung. Kalau sandiwaranya kurang bagus, orang celaka. Iya. Jadi kita ini yang hadir di sini sandiwaranya bagus semua. Ya. Ya. Kenapa? Karena iya, setiap ada penyampaian bahwa tanggal sekian bulan sekian di rumahnya Bapak, iya manakib, semua datang dari jauh dari dekat, semua datang. Tujuannya itu apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari apa-apa. Ya ingat itu, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini doa kita ini betul-betul ya luar biasa ya. Mudah-mudahan ya kita semua ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, saya kagum juga dengan ya Bapak tadi yang membaca tawasul tadi. Di mana-mana saya ada juga dia. Ya, saya ke jalur jalur 7 ada juga. Kalau dia naik motor, bayangkan dia sudah tua pasti semangat kemana-mana untuk mengikuti manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya itulah. Ya saya kagum betul melihat Bapak itu. Ya saya ini baru 65 tahun waktu naik pesawat dari Makassar ke Jakarta dan Jakarta ke Palembang. Tidak naik motor, naik pesawat. Dijemput lagi di bandara sampai di Palembang ini. Bapak ini jalan terus naik motor keliling dari ini. Cuma saya belum temukan di Jambi. Karena Jambi dari Palembang ke Jambi memakan waktu kurang lebih 8 jam barangkali. Ya, saya kira ya mudah-mudahan ya kita semua yang masih umur ya sehat ya, supaya kita yang mengambil contoh sama beliau ini ya, supaya kita ini istiqomah terus melakukan amalia manaqib dimanapun ya berada. Iya, karena iblis selalu mengintai kita. Ingat, iblis itu tugasnya menghalang-halangi kita untuk mengingat kepada Allah, berusaha supaya jangan kita hadir di tempat manaqib. Itu tujuan iblis ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya lawan dia dengan zikrullah. Iya, karena kalau kita bersikir dengan ikhlas, maka iblis tidak bisa masuk menggoda kita. Ya kata Allah, iya, engkau iblis tidak akan mampu menggoda hambaku yang ikhlas bersikir, ikhlas mengikuti manaqib, insya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua ini diberi barokah pada
Syekh Abdul Qadir Jailani pada selawatnya. Semoga kita selalu ya melakukan ya. Ya saya kira kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.